Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Salimil ummah minal abadi wal nikmah wa bi'afiru minhum ma bi'alil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian malam hari ini, yaitu di halaman 43 di bab yang ke-46, merupakan bab terakhir dari kitab Daqaiqul Akhbar ini. Artinya pada malam hari ini adalah malam penutupan atau malam khatamah kitab Daqaiqul Akhbar yang kita dalami kurang lebih hampir 2 tahun lamanya, Pak ya. Iya. Di halaman yang ke-43 dari bawah urutan yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu wal arba'una fi dzikri ahlil jannati wa na'imiha. Al-babu sadisu adapun bab yang ke-6, wal arba'una dan 40, yaitu 46, fi dzikri ahlil jannati, di dalam menjelaskan tentang penghuni surga, wa na'imiha dan kenikmatannya surga. Bil khabari, keterangan di dalam hadis, anna min waris sirati sahra'a fiha asjarun tasibatun tahta kulli sajaratin aina ma'in infajarata minal jannati ihdahuma anil yamin wal ukhra anis simal. Bil khabari, di dalam hadis, ana min waris sirati, sesungguhnya dari balik sirat jembatan sahra'a terdapat tanah yang lapang
Biha di dalamnya asjarun terdapat beberapa pepohonan tersibatun yang baik, yang bagus atau harum baunya. Tahta kulli sajaratin, pada bawah tiap-tiap pohon, aina ma'in, terdapat dua pancaran mata air, ing fajarota yang mengalir atau memancar, minal jannati dari surga. Ikhdahuma, salah satu mereka, salah satu keduanya, anil yamini, dari sebelah kanan, wal ukhra, dan lain satunya lagi an-simali, dari bagian kiri. Wal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, khina yajujuna, pada saat melewati as-sirata, jembatan, waqad qamu, sungguh mereka bangkit minal kuburi, dari kubur. Qamu, mereka berdiri, ilal hisabi, menunggu perhitungan amal, wa waqafu, dan berhenti pisan si di bawah terik matahari. Wa qara'u, dan mereka membaca al-kutuba, beberapa buku catatan amal. Wa jawazu, dan mereka melewati an-nirana, pada api neraka. Jadi keterangan di dalam hadis, di seberang jembatan yang berada di atas neraka jahanam terdapat tanah yang lapang. Jadi saat orang-orang mukmin bangkit dari alam kuburnya, menanti hitungan amal perbuatan yang ia lakukan di dunianya, di bawah teriknya matahari, orang-orang mukmin akan melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam itu. Di saat orang-orang mukmin sudah membaca semua tulisannya, buku catatan amal yang mereka perbuat ketika hidup di dunianya, orang itu akan melewati jembatan itu dan menuju ke tanah lapang yang berada di seberang jembatan itu tadi. Waja'u, dan mereka datang ila tilkal safra'i, ke itu tempat tanah lapang. Syarabu, mereka minum min ihdal uyuni, dari salah satu pancaran air mata. Fa'idha balag, maka apabila sampai ma'ul aini, air sumberan, air pancaran mata air, ila sudurihim, ke dada mereka, kharaja, maka keluar, kullu ma, segala sesuatu, karena yang berada fihim, pada mereka, min milin, dari iri hati, wal kisin, dan dengki, wa hasadin, dan hasud, wajala, dan hilang anha, dari mereka. Fa'idas taqarra, maka apabila menetap al-ma'u, air fi butunihim, pada perut mereka, kharaja, keluar, kullu ma, segala sesuatu, karena yang berada biha, di dalamnya, min fasadin, dari suatu yang merusak, wadain, dan penyakit, wabaulin, dan air kencing, payat, baru maka jadi bersih, suci, dohiruhum, dohir mereka, wabatinuhum, dan batin mereka. Jadi saat orang-orang itu tadi udah membaca catatan amalnya, lalu dia menyeberangi jembatan itu menuju ke tanah lapang itu tadi, yaitu menuju ke tempat di mana pepohonan itu mengeluarkan dua pancaran air.
Lalu orang-orang yang baru melewati jembatan itu tadi minum dari air itu. Setelah air itu masuk sampai dadanya, keluarlah segala sesuatu yang berada di hatinya, yaitu dari iri, dengki, hasud kepada sesamanya. Itu setelah orang-orang itu tadi minum, rasa dengki, iri sesamanya akan hilang dari dalam hatinya itu tadi. Karena orang yang mau dimasukkan ke neraka, ke surga, tidak ada orang itu akan mempunyai iri hati di dalam surga. Misalkan Pak Dam sama Pak Sodikin misalkan, ini Pak Dam dapat pasangan bidadari yang kayak begini, emang itu udah apa itu kekuatannya Pak Dam menggapai bidadari yang bentuknya seperti itu. Tidak pernah saya ini dengan bidadari yang akan dipasangkan dengan Pak Sodikin, dan udah memang pasangannya masing-masing. Makanya sebelum penghuni surga dimasukkan ke surga, terlebih dahulu hatinya dibersihkan dari sifat iri, dengki, dan hasud. Setelah minum dari pancaran air yang satunya tadi, penghuni surga di hatinya akan dibersihkan oleh Allah dari rasa iri, dengki, dan hasud kepada sesamanya. Lalu penghuni surga, penghuni yang akan masuk ke surga itu tadi minum pancaran air yang satunya. Ternyata di saat dia mandi memasuki pancaran air yang satunya tadi, wajahnya bersinar seperti bulan purnama pada malam yang ke-14. Itu wajahnya orang-orang setelah mandi air yang memancar dari bawah pohon itu tadi, sehingga badannya, hatinya semua merasa harum seperti minyak misik, hingga sampailah dia ke pintu surga. Di saat sudah sampai di depan surga, lalu orang-orang itu tadi mengetuk pintu surga, lalu disambut oleh bidadari yang membawa sebuah piring yang berisi makanan. Kemudian bidadari itu tadi keluar menjumpai pasangannya itu tadi dengan berkata, "Aku adalah kekasihmu dan aku ridho dan senang selama-lamanya mencintai kamu di dalam surga." Itu kata bidadari itu. Setelah dibawa masuk ke dalam rumahnya, dibawa masuk, misalkan Pak Dam berdiri dari luar dan dituntun begini, ternyata di dalam rumahnya terdapat 10 ranjang, dan satu ranjangnya berisi 70 tikar. Tiap-tiap tikar diisi oleh bidadari yang kelihatan sumsum betisnya. Coba pening bener, coba itu. Kita baru kelihatan aja udah gemeteran lagi. Itu sampai sumsumnya aja kelihatan itu. Sumsum betisnya. Bening bener. Saking terciptanya jadi bahan yang sangat luar biasa. Coba kita lihatin barang begitu antik bisa coba. Benar ya, itu sampai betisnya, sumsumnya kelihatan dari luar. Itu bidadari yang akan menjadi pasangan penghuni surga. Andai satu rambut bidadari itu jatuh ke bumi, rambut satu yang dimiliki bidadari jatuh ke bumi, mungkin orang Pondok Racik udah gak masang listrik lagi, udah terang dari rambutnya bidadari. Ini bukan orang Pondok Racik, yang seluruh dunia akan menjadi terang karena sinar dari rambut bidadari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulalul jannati yatalalau la samsa wala laila fiha wala nauma li'anna nauma akhul maut
Wasurul jannati sabu hawaid. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ulalul jannati, adapun beberapa bagian surga. Ulalul jamaknya dari lapal ulatun. Tatala lau bersinar, lasamsa tidak ada matahari, wala laila dan tidak ada malam, dia di dalam surga. Wala berkata pakaian surga, pakaian penghuni surga akan memancarkan cahaya yang sangat terang sekali. Di dalam surga tidak ada pernah ada terik matahari, tidak ada ini malam apa siang, dan penghuni surga juga tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Wasurul jannati, adapun pagarnya surga, pagar yang mengelilingi surga, sabu wasabiu, dan yang lapis yang ketujuh, minurin dari cahaya yatalau yang bersinar. Wama baina kulli haitaini, dan antara dua pagar masih rotuham simiati amin, menempuh perjalanan 500 tahun. Wa ama ahlul jannati, adapun penghuni surga, wahum maka mereka jurudun setengah bayar, murdun muda, mukaluna yang mereka memakai celah, walirijali dan bagi penghuni surga orang laki sawa ribun, ada beberapa kumis hadrol yang berwarna hijau, faljun agak renggang, baljun yang bersinar, walayakun dan tidak ada zalika begitu pagar yang mengelilingi surga itu tadi. Ada 7 macam pagar yang akan mengelilingi surga itu tadi. Yang pertama dikelilingi pagar terbikin dari perak. Yang kedua pagarnya dari emas. Yang nomor 3-nya dari jabarjud. Dan keempatnya dari mutiara, 5 intan dan 6 yakut. Yang ketujuhnya nur, semuanya bersinar, semua yang mengelilingi surga itu. Kalau pagar komplek Lestari kan cuma 1 lapis doang ya, pakai bata. Itu dikelilingi surga itu, dikelilingi 7 lapis pagar yang mengelilingi, terbuat dari bahan-bahan yang mewah, bersinar semua. Bukan emas baru berapa karat aja udah kelihatan mencorong, kiloan mati, apalagi itu pagar surga yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat berharga. Di antara satu pagar ke pagar yang satunya lagi kira-kira menempuh perjalanan 500 tahun dengan jalan kaki. Dan diterangkan bahwa penghuni surga tidak ada kakek-kakek, tidak ada anak-anak, jurdun murdun, yaitu kira-kira seumuran siapa setengah baya muda itu, soleh dah turunan dikit. Iya. Tenaganya umur 25 lah ya. Iya. Dia sering memakai celak tuh kayak soleh. Iya. Bagi orang laki akan diberikan tanda oleh Allah sebuah kumis yang berwarna Kumis. Tuh coba kira-kira sekarang pakai kumis berwarna hijau pantas enggak ya? Karena belum penghuni surga, kalau udah penghuni surga juga pantas kalau dikasih kumis yang berwarna hijau. Makanya komen besok hijauin. Begading. Dan bagi orang perempuan di dalam surga tidak terdapat seperti orang-orang laki itu tadi,
yaitu diberikan hukum Wabil khabari dan keterangan di dalam hadis anak ahlal jannati sesungguhnya penghuni surga yakunu berada ala kulli tiap-tiap satu orang minum dari mereka pendampingnya sabauna 70 kulatan dari pakaian kullu kulatin tiap-tiap pakaian tatalawan mereka berwarna-warna fi kulli sa'atin pada tiap jam sabaina launan 70 warna yura kelihatan wajahnya 70 pakaian yang tiap jamnya akan berubah warnanya. Orang kadang kita pakai baju sekadar 2 hari kadang-kadang 1 jam diganti 70 pakaian dengan warna yang berbeda-beda. Yang akan dikenakan baju penghuni surga itu. Jadi terus wajah suaminya bisa terlihat di wajah istrinya. Bagaimana ini? Misalkan berhadapan begini. nah ini ya Wajahnya istrinya udah kayak kaca aja, jadi kelihatan gitu. Gak usah pakai kaca juga. Oh, pandang nih menatap istrinya juga wajahnya pandang, udah kelihatan di wajah istrinya itu. Sebaliknya wajah istrinya juga kelihatan dari wajah istrinya juga. Sampai ke dada, sampai ke betisnya juga berada di situ semua. Jadi nggak usah kalau kita ingin lihat wajah mengambil, cermin, ngaca, dilihat dari wajah istrinya udah kelihatan gambarnya. Itu saking beningnya dia dicintai. Dan penghuni surga pun juga tidak akan pernah berludah, batuk, bersin, dan penghuni surga mulus, tidak ada rambut kecuali kedua alis matanya, rambut di kepalanya, dan rambut yang berada di bulu matanya. Semua mulus, nggak ada rambut. Kalau sekarang ada orang yang mulus nggak berambut berarti sudah dicoba-coba jadi penghuni surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallazi anzala kitaba ala nabiyyi anna alal jannati yazdaduna kulla yaumin jamalan wa hasadan. Penghuni surga tiap hari itu bukannya tambah jeleknya, tambah kegantengan. Sebagaimana orang di dunia dari muda ke masa tua bukan tambah ganteng, tambah jeleknya kalau di dunia. Kalau di surga makin hari semakin tambah gantengnya, kalau di dunia semakin hari semakin tambah jeleknya. Ya Pak Mansur ya, pasti ada tadi ya. Iya, kalau udah tua kan bukannya tambah ganteng, tambah perot, tambah. Kalau penghuni surga sebaliknya, semakin hari bukannya semakin tambah jelek, tapi semakin tambah gantengnya, tambah keelokannya. Yu'ta ar-rajulu kuwata, yu'ta diberikan ar-rajulu seorang laki kuwatan mi'atin, kekuatan 100 fil akli di dalam yujami'u, maka mereka menyetubuhinya karena yujami'u sebagaimana menyetubuhi ahlahu pasangannya di dunia. Di surga diberikan kekuatan 100 kali kekuatan yang dimiliki di dunianya. Jadi lipat gandakan sampai 100 kali dari segi makan, minum, dan menyetubuhi istrinya. Dia habis jogging lagi sampai misalkan di dunia jogging 1 kali udah loyo. Itu di surga jogging 100 kali tidak ada pernah kekuatannya berkurang karena diberikan kekuatan sampai 100 kali. Yes dulu Pak. Habis
Habis jogging, Nggak pakai tidak ada istilahnya tapoli, ini juga nggak ada lamanian, walamaniatan. Nggak pakai kopi ya. Sunat juga nggak ada, udah langsung bersih terus. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala fa idza akala waliyuhu minan al-baqiyah ma sa'a wastaqa illa ta'ami amarallahu ta'ala angqadimu ila ta'amin. Sahabat Ibnu Abbas berkata, ketika kekasihnya Allah makan dari buah satu, lalu dia menginginkan ke makanan yang lainnya, Allah pun juga langsung memerintahkan malaikat untuk mendatangkan sebuah makanan yang diingini oleh kekasihnya Allah itu tadi. Bayatuna bisab'i tabarin wa sab'i mi'atin min ghirrin wa yakutatin ala kulli ma'idatin al-bisokan. Kama qala Allah ta'ala yutafu alaihim bisikabin min dahabin wa akwabin wa fiha ma tastahil anfus wa taladdu al-yunu. Al-Quran yutafu diedarkan alaihim di atas mereka bisikabin dengan piring min dahabin dari emas wa akwabin dan gelas babia di dalamnya matastahi apa yang ia inginkan, apa yang ia ingini al-anfusu hati atau jiwa, wataladul ayun yang merasa sedap dari pandangan mata. Wa antum adapun kalian mereka fiha di dalam surga khaliduna akan kekal atau akan selama-lamanya. Jadi penghuni surga akan diberikan makanan sesuai apa yang ia ingini. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, kalau nggak salah di surat Az-Zukhruf. Jadi tiap hari piring yang berisi makanan yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas yang berisikan minuman selalu akan diedarkan di atas penghuni surga, dan dikatakan kepada Allah, kau akan selama-lamanya tinggal di sini. Wafi kuli sufatin, dan tiap-tiap satu piring alwanun, wafi kuli sufati alwanin, dan tiap-tiap satu piring alwanun terdapat beberapa macam minat do'ami latamas benar yang tidak tersentuh atau terbakar oleh api, walayat bahu dan tidak memasaknya atau bahu tukang masak atau koki. Bayakun. Walakin Allah, tetapinya Allah qala berkata kepadanya, kuni jadilah, fatakunu maka jadilah itu makanan bila ta'abin wala nasobin. Tidak ada bagi Allah menciptakan makanan itu dengan rasa kesulitan. Fayaqulu waliyullah, maka walinya Allah, kekasihnya Allah, lalu makan dari makanan yang berada di piring. Fa'idha sabi'ah, maka apabila mereka udah kenyang, nazala maka turun alaihi kepadanya tuyurun, beberapa burung, min tuyuril jannati, dari burung-burung surga. Kalbukhati, besarnya seperti onta. Kalbukhati seperti onta, bil abmi, di dalam bersanya. Fatakumu, maka mereka berdiri membentangkan aslinya mataku, sayapnya ala ra'si walillah,
di atas kepala kekasihnya Allah. Wa taqulu dan berkata, kul makanlah lahman torizan ya wali Allah. Kul makanlah lahman torian kepada daging yang baru ya wali Allah, wahai kekasihnya Allah. Aku kada wa kada, aku juga makan seperti itu. Wasarabtu dan aku memakan mimma salsabil dari air salsabil, wa mimma kafurin dan dari air kafur. Waktu itu dan aku dipelihara min riyadil jannati, dari pertamanan surga. Fayastaku maka merindukan wali kekasihnya Allah ilalah tilkal tuyuri, ke pada daging itu burung. Fayak burung maka Allah memerintahkan antakoh adalah jatuh, tidak akan pernah basi dan tidak akan pernah berkurang. Perumpamaannya dunia, di dalam dunia, Al-Quran. Yata'allamuhu membelajarnya anasu manusia, wa yu'allimunahu dan mengajarkannya, wa huwa adabun Al-Quran ala khalihi pada keadaannya layang khusyuk, tidak akan pernah berkurang minhu darinya syai'un sesuatu. Jadi makanan surga tiap hari dimakan tidak akan pernah berkurang, sebagaimana Al-Quran di dunianya. Al-Quran dibaca sendiri, diajarkan kepada orang lain, juga ayatnya, juznya juga tidak akan pernah berkurang. Itu perumpamaan makanan yang di surga diumpamakan di dunia adalah Al-Quran. Inna alal jannati, sesungguhnya penghuni surga, ya'kuluna mereka makan, wa yasrabuna dan mereka minum, summa yakhruju kemudian keluar, min ajsadihim dari jasad mereka, rikun, apa itu, bau atau aroma, karikil miski, seperti baunya minyak miskin. Kalau masuk surga, kalau habis makan dan minum, keluar dari jasadnya sebuah aroma yang sangat harum sekali. Enggak seperti kita habis makan jagung, bentuknya baunya enggak kira-kira. Habis makan kangkung kebanyakan gitu, bentuknya juga enggak kira-kira. Apalagi kita bajing kalau kecil, masya Allah. Orang penghuni surga akan merasakan itu semua. Inilah akhir dari bab yang ke 46 dan akhir sebuah kandungan kitab Darul Akbar. Habis sudah. Saya sampaikan 47. apabila saya menyampaikan Di situnya 46. kandungan kitab Darul Akbar ini ada benarnya, itu semata-mata hanya karena taufik dan hidayahnya Allah. Apabila ada kesalahannya, memang itu semua dasar dari kebodohan, dan kurang lamanya aku mendalami kitab ini. Sebelum kita akhiri dengan doa, mari kita doa bersama-sama, memohon mudah-mudahan ilmu yang barusan kita dapatkan dari kitab Darul Akbar ini bisa bermanfaat, Amin. Sampai di akhirat nanti. Amin. Dan apabila selama saya menyampaikan kitab Darul Akbar ini ada perilaku atau tutur bahasa yang kurang berkenan di hati semua para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Muhammadin ya wal ikram. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala. Amin. An kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan wa bi ni'matihi wa yukafi'u majidah. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yang bagi jalan karim ma'ani bisultan. Amin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba azwajina wa awladina wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan Amin. wa afiyatan fil jasadi wa fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma win alaina ya rabbi sadaratil Amin. Allahumma inna na'udzu bika min jahil bala wa dhammas safa wa su'il Amin. Amin. Ya muhalibal hali wal afahasin ahmalana ila Amin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna rizqan halalan tazidan baraka. Rabbana ya Allah ya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Batika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kita yang telah menghatamkan, menjabarkan kepada kita kitab Dakwah Akbar ini. Satu kitab telah kita dengarkan makna dan kandungan daripada kitab ini. Sekali lagi tadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Bocoran untuk kitab yang akan kita kaji untuk malam Kamis yang